Pagi yang cerah mengawali perjalanan saya di tempat ini. Sekolah Cinta Kasih yang berada di Komplek Perumahan Cinta Kasih Cengkareng, Jakarta, yang merupakan fasilitas pendidikan yang diberikan Yayasan Buddha Seci di komplek ini. Lagi nanti kamu dengan Selamat pagi. Kak Sera, ya Kak Eko, pagi, apa kabar? baik. Wah, lagi ya. sibuk sama Ya, adik-adik di sini. Anak-anak kita diskusi aja gitu. Kayaknya lagi ada yang dibincangkan nih, Pak. Wah, ini karena nilai kenaikan kelas aja. Gitu. Oke. Pak, kita misi dulu ya. Oh, iya ya. Ya ya ya. Yuk ya. Gimana Sebetulnya- kabarnya? Ya, baik. Bapak gimana kabarnya? Wah, ini cukup melelahkan. Hari ini kita ada pembagian rapot, ada kegiatan-kegiatan seminar. Jadi sebetulnya menyenangkan ya Pak ya kalau berbicara mengajar begitu menyenangkan ya Pak ya? Iya, kita bisa berinteraksi dengan banyak aspek ya, dengan banyak orang, ada siswa, ada orang tua, dan juga kita bagaimana memberi pengertian ke orang tua tentang prestasi anaknya, dan saat-saat seperti inilah yang membahagiakan kita gitu ya. Apalagi anaknya kemudian senang ketika mereka bisa punya prestasi, orang tuanya bangga, kita pun lebih bangga lagi gitu. Ya, jadi sambil sharing-sharing ya Pak tentang bagaimana cara mengajar gitu dan suka dukanya apa. Nah, kalau kita bicara suka duka, awal sendiri kan mungkin anak-anak sini berawal dari relokasi Kaliangke gitu ya. Ada kesulitan nggak sih Bapak sendiri untuk mengajar anak-anak? Iya, ketika kita sudah melakukan interaksi di kelas dan anak-anak sudah terkondisi siap dalam belajar, itu hampir tidak ada kendala ya. Hanya memang ketika dalam perilaku di pas istirahat atau apa, nah kita harus awasi dengan lebih lebih ketat lagi untuk menjaga agar kondisi mereka selalu dalam kerapihan, ketertiban dan sebagainya. Tapi kalau sudah di kelas, ya, itu mereka antusias kok belajarnya dan mereka sangat semangat sekali. Kalau perubahan, kita bicara perubahan nih Pak, ini kan sudah lebih dari 10 tahun ya keberadaan dari sekolah ini, Bapak juga mengajar anak-anak di sini gitu. Ada perubahan nggak yang Bapak lihat dari anak-anak? Mereka sudah lebih positif dalam memandang tentang apa itu cita-cita, mereka sudah mempunyai itu apa tentang masa depan dia ingin seperti apa, mereka ada gambaran-gambaran untuk meraihnya. Terus dari segi perilaku dan sikap juga mereka sudah tahu arti budaya antri, budaya menghargai orang lain, dan juga memahami tentang perasaan dan anak-anak itu mereka lebih mudah untuk menerima kehadiran perbedaan, dan juga mungkin kalau di sekolah ini yang paling menonjol adalah toleransi di dalam kehidupan. Mereka sudah tahu itu. Ya, kali ini saya bertemu dengan Bapak Eko Raharjo atau yang akrab disapa Pak Eko. Sejak tahun 2003, Pak Eko bergabung menjadi tenaga pengajar di Sekolah Cinta Kasih. Kecintaannya pada dunia pendidikan memberikannya tekad untuk terus memberikan ilmu yang dimiliki bagi para murid di sekolah ini. Ya Bapak sendiri, nilai-nilai apa saja sih yang kemudian Bapak tekankan gitu untuk anak-anak didik di sini? Sekolah ini lebih menekankan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Karena dari situlah bahwa salah satu ciri dari sekolah Seci adalah bagaimana menanamkan sikap, perilaku, dan juga budi pekerti kepada anak agar mereka mampu untuk menjadi fondasi di dalam menerapkan ilmu-ilmu yang lain. Walaupun mereka pintar di bidang sains, di bidang ilmu sosial atau apa, tetapi sikap dan perilakunya nggak positif, tentu ini juga kurang baik ya ketika nanti mereka terjun ke masyarakat. Nah, tapi kalau mereka mempunyai budi pekerti, kemudian kebiasaan, dan juga mungkin mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadi ciri khas positif, tentu dalam kehidupan bekerja ataupun dalam perguruan tinggi, kuliah di perguruan tinggi ya, anak-anak juga akan lebih baik lagi gitu.
Mungkin terdengarnya sulit ya Pak ya untuk mendidik atau ya mempunyai anak-anak untuk mendorong mereka menjadi insan yang berbudi. Tapi memang tanggung jawab. Iya, gitu ya, Pak? itu bagian dari tugas guru kan, karena kalau di sekolah memang kami harus melakukan itu dengan sepenuh hati kan. Nah, kalau di rumah mereka harus dengan orang tuanya juga gitu. Tak hanya memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid di sekolah Cinta Kasih, namun dalam keseharian Pak Eko juga menjadi sosok pendidik bagi anak-anaknya di rumah. Perubahan kualitas hidup. Ada peningkatan yang harus dicapai ketika anak itu sudah dalam jenjang pendidikan dari bawah sampai ke atas, sampai dia terjun ke masyarakat dan terjun dalam dunia kerja, dunia pendidikan. Orang itu harus punya peningkatan kualitas hidup, baik itu secara ekonomi, entah itu secara spiritual, atau bahkan juga dalam aspek-aspek kehidupan sosial di masyarakat. Jadi jangan sampai pendidikan tidak mempunyai makna untuk peningkatan kualitas hidup. Cinta kasih yang dimiliki Pak Eko tak hanya dalam dunia pendidikan saja, namun juga diberikan dalam tindakan nyata membantu sesama. Melalui keikutsertaannya menjadi relawan seci. Ya, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Puasa? Pada dasarnya ketika menjadi kerelawanan ini, sikap saling toleransi dan menghormati itu sudah menjadi semacam harga mati, bahwa di kerelawanan dan di kegiatan itu tidak melibatkan hal-hal yang bersifat keagamaan. Saya merasa bahwa berbagi itu tidak harus dengan materi, karena memang kemampuan secara ekonomi kita juga belum seperti orang yang bisa berbagi, tapi sedikit pun kalau memang kita bisa berbagi secara materi pada orang lain, ya harus kita lakukan. Tetapi ketika berbagi menurut saya adalah bisa membahagiakan dan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, tidak harus lewat materi, misalnya dengan pikiran, dengan perbuatan, atau juga mungkin dengan ide, atau juga kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Itu sangat humanis di dalam kita melakukan kegiatan kerelawanan. Hah? Satu lagi? Iya. Berbagai kegiatan seci pun tak luput untuk diikuti relawan berusia 47 tahun ini. Salah satu yang kerap dilakukannya adalah mengunjungi Panti Jompo Tresnawerda II di daerah Cengkareng, Jakarta. Keluarga besar yayasan, segenap relawan mengucapkan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita saling dimaafkan, ya nggak? Senang sekali, karena Oma Ana selain Tuhan nggak ada yang mengunjungin. Senang sekali. Orangnya Pak Eko itu penyabar dan bisa mengatur kata-kata untuk kakek nenek. Itu yang Oma suka gitu. Jadinya senang kalau udah ketemu sama... Udah ketemu itu adem gitu. Jadi kayaknya tuh adem banget gitu. Karena Pak Eko tuh kata-katanya tuh selalu adem. Iya, kalau nggak tahu kalau bagi Oma lain ya, tapi bagi Oma Ana, jadi Oma Ana itu nggak menilai apa ini mah apa saja, nggak menilai Pak Eko itu keluarga Ibu Seti itu bingkisan apa, itu nggak nilain. Yang penting Oma Ana seneng. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Yang kata Master, tidak boleh meremehkan potensi diri sendiri. Semua orang punya potensinya terhingga, dan itu kita gali. Ketika kita gali, kita kembangkan, ternyata kita pun bisa. Nah, dari situlah maka kepercayaan diri kita juga semakin bertambah. Ilmu kita semakin banyak, dan yang paling penting bagi saya adalah kita bisa berguna untuk orang lain. Ketika kita melakukan suatu kebaikan atau kita bisa membantu orang, itu kebahagiaan tersendiri bagi kita.
Kita harus berterima kasih sekali kepada keluarga besar Yayasan Bedah Suci Indonesia yang hari ini sudah bersusah payah nih, ngumpulin banyak orang, ngumpulin banyak bingkisan untuk Oma Opa. Kita bilang apa kepada beliau ya? Alhamdulillah. Semoga rezekinya menjadi lancar. Orang yang layak. Berbagi kasih layaknya keluarga, inilah yang dilakukan Pak Eko dengan opa oma di sini. Bernyanyi dan bersenda gurau menjadi kesibukan setiap kali kunjungan dilakukan oleh Pak Eko dan relawan lainnya. Berbagi dengan sukacita dengan siapapun dan dari manapun mereka berasal. Inilah pelajaran yang saya dapatkan dari sosok Bapak Eko. Ketika kita sebagai guru, profesi kita sebagai guru, nah kebisaan atau ilmu mendidik kita ya kita bisa curahkan ketika di sekolah. Tapi ketika hidup bermasyarakat, hidup untuk kepentingan bersama, tentu di kerelawanan itu lebih menekankan tentang potensi kita yang lain. Di sisi lain juga manusia juga.